Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri mata kuliah struktur data. Oke, pada video kali ini kita masuk ke pertemuan yang keempat, membahas tentang operasi array, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu array. Oke, kali ini kita akan melihat operasi array, bagaimana cara mengurutkan data, yaitu menggunakan metode bubble sort, kemudian bagaimana cara melakukan proses pencarian data yang ada di dalam sebuah array. Nanti akan menggunakan algoritma linear search sama binary search. Oke, yang pertama kita lihat adalah bagaimana cara mengurutkan data yang ada di dalam sebuah array menggunakan metode bubble sort. Di dalam bubble sort, itu proses pengurutan terjadi, yaitu dengan cara membandingkan data yang bersebelahan atau berdampingan. Kita misalkan ada data ke satu, nanti akan dibandingkan dengan data yang kedua. Begitu juga nanti data yang kedua nanti akan dibandingkan dengan data yang ketiga, data yang ketiga akan dibandingkan dengan data yang keempat, dan seterusnya. Pada saat proses perbandingan, jika data pertama lebih besar dari data yang kedua, maka datanya akan ditukar atau dilakukan proses swap. Begitu juga seterusnya sampai data n-1. Oke, kita masuk ke algoritma bubble sort. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini ada perulangan for. Jadi perulangan for ini, proses perulangan akan dilakukan sejumlah panjang array yang ada. Kemudian di dalam perulangan ini nanti akan ada proses pengecekan untuk membandingkan isi elemen array atau list. Jika elemen yang pertama, misalkan jika elemen yang pertama lebih besar dari elemen yang kedua, maka akan ditukar. Dan nilai swap yang tadinya false berubah jadi true. Dan seterusnya, perulangan ini akan dilakukan secara terus-menerus sejumlah panjang array-nya. Kita langsung saja lihat contoh kasusnya. Misalkan ada sebuah array data yang terdiri dari 50, 20, 10, 30, 5, dan 12. Jadi panjang array ini adalah 6. Berarti perulangan akan dilakukan sebanyak n-1, yaitu 6 dikurang 1 adalah 5. Berarti perulangan akan dilakukan sebanyak 5 kali. Oke, kita lihat looping yang pertama. Di dalam looping pertama ini ada proses pengecekan. Ya. Pengecekan elemen yang pertama dibandingkan dengan elemen yang kedua, yaitu 50 dibandingkan dengan 20. Dia akan mengecek jika 50 lebih besar dari 20, true, maka akan ditukar posisinya. 20 di sini, di awal, 50 di yang kedua. Selanjutnya dia akan mengecek data yang kedua dengan data yang ketiga. Dia akan membandingkan, yaitu nilai 50 dibandingkan dengan 10. Apakah 50 lebih besar dari 10? Jika ya, maka akan di-swap. Berikutnya lagi, dia akan membandingkan data yang ketiga dengan data yang keempat, yaitu 50 dan 30. Dia akan membandingkan, dia akan mengecek apakah 50 lebih besar dari 30. Jika ya, akan ditukar. Selanjutnya dia akan membandingkan data yang keempat dengan data yang kelima, yaitu 50 dengan 5. Dia akan ngecek apakah 50 lebih besar dari 5, jika ya, maka akan di-swapnya, ditukarnya. Yang terakhir, dia akan mengecek data yang kelima dibandingkan dengan data yang keenam. Jika nilainya benar, true, 50 lebih besar dari 12, maka akan dilakukan proses pertukaran. Oke, ini akhir dari looping yang pertama. Sudah didapat nilai akhir yang paling besar, itu letaknya adalah di posisi yang terakhir adalah 50. Oke, ini datanya belum terurut, maka akan dilakukan proses looping yang kedua. Jadi looping yang kedua ini, dia akan membandingkan data yang pertama, yaitu 20 dan 10. Dia akan mengecek apakah 20 lebih besar dari 10. Jika ya, dia akan melakukan proses pertukaran. Selanjutnya data yang kedua, yaitu 20 dan 30. Dia akan membandingkan apakah 20 lebih besar dari 30. Jika ya, akan ditukar. Tapi di kasus ini, nilainya adalah false. 20 tidak lebih besar dari 30. Berarti tidak akan dilakukan proses pertukaran karena dianggapnya sudah terurut. Selanjutnya dia akan melakukan perbandingan antara
data yang ketiga dengan data yang keempat, yaitu 30 dan 5. Dia akan ngecek apakah 30 lebih besar dari 5. Jika ya, dia akan ditukar. Berikutnya, dia akan membandingkan data yang keempat dengan data yang kelima, yaitu 30 dan 12. Dia akan mengecek apakah 30 lebih besar dari 12, jika ya akan ditukar. Oke, ini akhir dari loop yang kedua. Sudah dapat data yang terurut, yaitu 30 dan 50. Tinggal 10, 20, 5, dan 12 belum terurut. Masuk ke looping yang ketiga. Dia akan membandingkan data yang pertama, yaitu 10, dengan data yang kedua, yaitu 20. Jadi looping yang ketiga, step pertamanya, dia akan membandingkan 10 dengan 20. Apakah 10 lebih besar dari 20? Jika ya, dia akan di-swap. Tapi jika tidak, false, berarti datanya sudah dianggap terurut. Di sini nilainya adalah false, berarti ini sudah dianggap terurut, yaitu 10, 20. Jadi 10 itu lebih kecil dari 20. Jadi posisinya sudah benar. Selanjutnya dia akan membandingkan data yang kedua dengan data yang ketiga, yaitu 20 dan 5. Dia akan ngecek apakah 20 itu lebih besar dari 5. Jika ya, maka dia akan ditukar. Berikutnya adalah dia akan membandingkan data yang ketiga dengan data yang keempat, yaitu 20 dan 12. Dia akan ngecek apakah 20 lebih besar dari 12. Jika ya, dia akan ditukar. Oke, ini akhir dari looping yang ketiga. Perulangan yang ketiga, sudah dapat data terurut 20, 30, dan 50. Masih belum terurut 10, 5, dan 12. Oke, masuk ke looping yang keempat. Dia akan mengurutkan data 10, 5, dan 12. Oke, di looping yang keempat ini, mula-mula dia akan membandingkan data ke-1 dengan data yang kedua, yaitu 10 dan 5. Apakah 10 lebih besar dari 5? Jika ya, dia akan ditukar. Berikutnya dia akan membandingkan data yang kedua, yaitu 10 dengan 12. Apakah 10 lebih besar dari 12? Jika iya, dia akan ditukar. Tapi jika tidak, data dianggap sudah terurut. Di kasus ini, hasilnya adalah false, yaitu 10 itu tidak lebih besar dari 12, berarti datanya sudah dianggap terurut. Oke, ini akhir dari looping yang keempat. Data terakhir adalah 5, 10, 12, 20, 30, dan 50. Masuk looping yang ke 5, data terakhir adalah 5, 10, 12, 20, 30, dan 50. Dia akan membandingkan isi elemen data yang pertama dengan yang kedua, yaitu 5 dan 10 akan dibandingkan apakah 5 lebih besar dari 10. Jika true, maka akan ditukar. Jika false, maka data dianggap terurut. Di kasus ini, datanya sudah dianggap terurut. Oke, proses looping selesai di perulangan yang kelima. Karena data sudah terurut semua, yaitu terdiri dari 5, 10, 12, 20, 30, dan 50. Oke, di kasus kita, array data, ini data yang belum terurut, itu diketahui panjang arraynya adalah 6, maka proses perbandingan akan selesai pada perulangan n-1, yaitu perulangan ke-5. Oke, sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah hasil proses pengurutan menggunakan bubble sort. Jadi hasil akhirnya setelah perulangan berhenti, data sudah terurut terdiri dari 5, 10, 12, 20, 30, dan 50. Bagaimana kalau kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Python? Di sini saya sudah mengetikkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini adalah hasil pengurutan. Ini adalah algoritma yang saya definisikan di awal tadi. Kita menggunakan metode bubble sort. Oke, saya rasa cukup sampai di sini seri mata kuliah struktur data membahas tentang operasi di dalam sebuah array. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.